Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada di bulan yang baru ini. Ingat, firman Tuhan harus menjadi bagian hidup kita, sehingga kita akan mengalami kemenangan di bulan yang baru ini. Saya akan membagi bagian kebenaran firman bagi kita semua, namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kepada Tuhan kami bersyukur kami ada di bulan yang baru. Kepada Tuhan kami bersyukur hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan setiap kami agar firman yang kami dengar memampukan kami untuk kami mengerti, mengenal akan Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah kami siap untuk mendengarkan firman-Mu lewat siaran Klavos di hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan yang saya angkat bagi kita dalam kitab Filipi pada pasal 3 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman-Nya. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Demikian jauh pembacaan firman-Nya. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, bersyukurlah ketika kita percaya kepada Yesus, maka Roh Kristus sudah ada di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kristus itu adalah roh kebenaran itu sendiri. Nah, oleh karena itu saudara, kalau Roh Kristus ada di dalam hidup saudara dan saya, maka tanpa kita sadari, saudara dan saya adalah alat pembawa kebenaran itu sendiri. Di dalam kehidupan kita, Kristus yang ada di dalam hidup kita memampukan kita untuk kita harus melakukan dan hidup di dalam kebenaran. Saudara sebagai orang Kristen tidak ada alasan untuk saudara tidak bisa berdiri dalam kebenaran. Saudara sebagai orang Kristen tidak ada alasan untuk saudara tidak melakukan kebenaran dalam hidup kita. Tetapi ingat, Allah menuntut saudara dan saya untuk harus melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Karena dunia ini sudah tidak ada kebenaran. Saudara dan saya yang memiliki Roh Kristus, Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri yang ada dalam hidup kita, harus memampukan kita untuk hidup melakukan kebenaran di dalam dunia tempat di mana kita tinggal ini. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Apapun yang kita lakukan, situasi, kondisi, keadaan kita boleh berubah, boleh membawa hidup kita mengalami susah, mengalami suatu keadaan yang tidak mengenakan. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, apapun situasinya, jangan pernah membuat engkau sehingga engkau tidak bisa berdiri di dalam kebenaran. Saudara dan saya harus bisa berdiri dalam kebenaran, kondisi apapun juga yang kita alami. Dengan berdiri di dalam kebenaran saudara, maka kita akan mampu menjadi alat-alat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara, kebenaran yang sejati harus ada di dalam kehidupan kita. Kita harus melakukan kebenaran-kebenaran di dalam seluruh kehidupan kita. Saya ingin mengajak saudara, janganlah pernah engkau belajar untuk mencari apapun yang ada di dunia ini. Karena semua yang ada di dunia ini tidak ada artinya sama sekali. Karena segala pencapaian, segala keberhasilan, segala kesuksesan, saya katakan itu tidak ada apa-apanya dalam hidup saudara kalau kebenaran tidak ada di dalam hidupmu. Saudara mungkin boleh punya banyak uang, tetapi uang yang saudara miliki itu tidak akan memiliki manfaat apapun karena kebenaran tidak ada di dalam hidupmu. Ketika engkau hidup di dalam kebenaran, engkau mengakui Kristus yang adalah kebenaran itu sendiri ada di dalam hidupmu, dan engkau hidup di dalam kebenaran itu, maka saya katakan segala pencapaian, segala kesuksesan, segala keberhasilan itu akan membuat engkau mampu untuk hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Dan selain daripada itu, engkau mampu bersyukur
kepada Tuhan lewat apa yang kau alami. Belajar dari kisah Paulus. Paulus katakan dia dulu orang yang sangat berhasil. Semua yang dia anggap untung, semuanya itu sekarang dia anggap rugi. Karena apa? Dia memiliki pengenalan akan Kristus. Nah, oleh karena itu, ketika kita bisa hidup di dalam kebenaran, pengenalan kita kepada Kristus itu harus ada. Saudara harus jadi orang Kristen yang mengenal Kristus. Ketika engkau mengenal Kristus, maka engkau akan sanggup untuk hidup dalam kebenaran. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa hidup mengenal Kristus di dalam hidup kita? Pertama, firman harus tersingkap dalam hidup kita. Kalau firman tersingkap, artinya kita mendengarkan khotbah, kita mendengarkan kebenaran yang disampaikan, kita langsung dapat melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Kita melihat Kristus itu memang betul-betul real, dia betul-betul ada. Itu namanya firman tersingkap bagi kita. Sehingga ketika Kristus tersingkap dalam hidup kita, maka kita bisa berkata seperti Paulus, semua yang dahulu kuanggap untung, sekarang kuanggap tidak ada apa-apanya. Sekarang kuanggap sampah, tidak ada gunanya sama sekali. Yang kedua, bagaimana supaya saudara bisa memiliki pengenalan akan Kristus? Kebenaran yang telah tersingkap dalam hidupmu, engkau harus hidup di dalamnya. Hidup berjalan di dalamnya, melakukan seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Firman-firman yang saudara dengar harus memampukan saudara berjalan di dalam firman itu sendiri. Karena itu adalah kebenaran. Itulah yang memampukan engkau akan memiliki kehidupan yang benar-benar bisa hidup di dalam kebenaran. Jadi pengenalan kita kepada Kristus itu sangat penting. Nah, oleh karena itu saudara, menjalani perjalanan kita di bulan yang baru ini, bulan yang masih panjang lagi perjalanan kita, beberapa hari ke depan kita akan lewati. Dan saya pastikan bahwa bukan sesuatu yang mudah yang sekarang saudara dan saya alami, sesuatu yang sangat sulit. Mungkin segala macam goncangan akan kita alami dalam hidup kita. Goncangan pribadi, goncangan keuangan, goncangan rumah tangga, goncangan apa saja kita akan alami dalam hidup kita. Tapi saya katakan bagi saudara, belajarlah untuk hidup dalam kebenaran. Karena apa? Karena engkau sudah memiliki Roh Kristus yang ada di dalam hidupmu. Roh Kristus itulah yang memampukan engkau untuk hidup dan melakukan kebenaran di dalam hidupmu. Tuhan akan memampukan engkau, Tuhan akan bekerja di dalam hidupmu, Dia akan memberikan engkau hikmat untuk terus berjalan di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan. Hari ini kami boleh ada di dalam alam ciptaan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan boleh memimpin dan menyertai kehidupan kami semua. Mampukan kami untuk terus hidup dalam kebenaran. Mampukan kami untuk menjadi alat kebenaran. Karena Kristus yang ada di dalam hidup kami. Biarlah kami setiap saat memiliki pengenalan akan Kristus. Itulah yang memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran ini. Terima kasih Tuhan. Inilah kami dalam nama Yesus. Kami berdoa memohon Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.